Halo semuanya, kembali berjumpa dengan saya Rally di channel yang pastinya kita akan membahas materi-materi pinggir jurang yang jarang dan takut untuk dibicarakan, enggan untuk dibahas dan cenderung untuk dihindari. Di channel ini juga kita akan mendapatkan informasi-informasi menarik, yang terkini, yang up to date, yang akan kita lihat dari sudut pandang Alkitab, apa yang Alkitab katakan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Ketua Umum Sinode Gereja Pantekosta di Indonesia atau GPDI dilaporkan ke pihak kepolisian atas dugaan penggelapan dana iuran atau dana persepuluhan organisasi. Dan yang dilaporkan tidak memenuhi panggilan polisi alias mangkir dengan alasan yang tidak diketahui atau tidak jelas. Kasus-kasus yang seperti ini mendapatkan tanggapan dari banyak orang, baik dari pendeta-pendeta maupun dari jemaat. Di video-video saya sebelumnya terhadap kasus-kasus yang seperti ini, Pendeta Gilbert Tomoino mengatakan bahwa kalau ada pendeta yang memperkaya diri sendiri dengan menggunakan uang persepuluhan, maka mereka itu adalah pendeta-pendeta yang terkutuk. Itu adalah tanggapan dari Pendeta Gilbert Tomoino yang berasal dari aliran Pentakosta Karismatik. Karena kasus yang sementara terjadi ini berkaitan dengan organisasi beraliran Pentakosta Karismatik. Seorang pendeta Reform, yaitu Pendeta Yakub Trihandoko, juga memiliki pandangan atau komentar jika dalam sebuah organisasi gereja atau gereja-gereja lokal yang bernaung dalam organisasi tersebut terjadi penyalahgunaan keuangan, khususnya tentang persepuluhan. Kalau ada pendeta-pendeta yang memperkaya diri sendiri, memiliki gaya hidup mewah, membeli barang-barang mewah dengan menggunakan uang persepuluhan, digunakan untuk kepentingan diri sendiri, semua uang persepuluhan itu digunakan oleh pendeta itu sendiri, maka pendeta-pendeta tersebut adalah pendeta-pendeta perampok. Mereka menyebut jemaat yang tidak memberi persepuluhan, tidak membayar persepuluhan itu sebagai perampok. Tetapi mereka sendiri juga adalah perampok. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Jadi persepuluhan itu juga untuk kaum marginal. Kalau ada hamba-hamba Tuhan yang pegang persepuluhan untuk dirinya sendiri, dia itu perampok. Dan lebih parah, karena dia penada. Nggak nyampe. Kalau umat tidak memberikan perampok, kalau hamba Tuhan mengambil semua persepuluhannya untuk dirinya sendiri, untuk kekayaannya dia sendiri, berarti dia juga perampok. Saya berkali-kali bicara, tidak salah hamba Tuhan kaya, tapi salah hamba Tuhan hidup mewah. Kenapa tidak salah kaya? Karena dengan kekayaanmu engkau bisa memberi lebih banyak untuk pekerjaan Tuhan, bisa memberi lebih banyak untuk orang lain, maka tidak salah hamba Tuhan kaya. Walaupun saya tidak ingin itu, tapi tidak salah hamba Tuhan kaya. Tapi hidup mewah selalu salah. Kenapa? Jadi batu sandungan untuk orang lain. Dan saya berapa kali khotbah begini di beberapa gereja, saya sudah tidak diundang lagi di gereja-gereja itu, saudara. Saya tanya, kenapa nggak diundang? Karena pakaian saya kurang mewah. Bukan, karena saya menentang budaya sekarang di antara hamba-hamba Tuhan. Pamer, saudara. Sabuknya 70 juta ya kan. Ada hamba Tuhan malah berdiri, saya ini pendeta 3M, nerangkan cincinnya berapa M apa semuanya gitu. Wow, duniawi banget ya. Dan itu yang dibanggakan. No, saudara, tidak. Yang berhak menerima persepuluhan bukan cuma orang Lewi, tapi siapa? Orang-orang miskin juga. Kenapa mereka pantas disebut sebagai perampok? Kalau kita mau jujur, belajar dengan teliti, belajar dengan mendalam tentang Maliaki 3 ayat 10, kita akan menemukan bahwa persepuluhan yang diberikan oleh 11 suku kepada suku Lewi itu bukan hanya dinikmati oleh satu keluarga, apalagi dinikmati satu orang, tetapi dinikmati atau menjadi bagian dari satu suku. Belum lagi orang-orang miskin, orang-orang asing, janda-janda juga mendapat bagian dari hasil persepuluhan itu. Dan juga ada hal yang menarik. Kalau kita mau jujur, kalau kita mau menerapkan Maliaki 3 ayat 10 sebagai dasar untuk
jemaat memberikan persepuluhan, maka jemaat pun berhak untuk menikmati hasil persepuluhan itu, digunakan untuk kepentingan jemaat. Jadi menurut saya, apa yang disampaikan oleh pendeta Yakub Trihandoko itu, ya ada benarnya. Pendeta-pendeta yang memperkaya diri sendiri, mengambil semua persepuluhan, dikelola untuk kepentingan dirinya sendiri, itu adalah pendeta perampok. Bagaimana pendapat dari saudara-saudara? Silakan. GPD semakin merosot, kinerja ketua umum dan jajarannya dipertanyakan, banyak jemaat pindah gereja. Sangat memprihatinkan, inilah kata yang keluar dari beberapa hamba Tuhan melihat perkembangan gereja Pantekosta di Indonesia saat ini yang terus menurun. Banyaknya gereja di bawah GPD yang keluar dan memilih bergabung dengan sinode lainnya sangat tidak berimbang dengan dibukanya beberapa sidang baru yang seolah dibangga-banggakan. Puluhan gembala dan gereja yang hengkang ke sinode lain kesannya seolah ditutupi dengan beberapa gereja yang dibuka termasuk di luar negeri. Hal ini terlihat dengan adanya komunitas GPD Nusantara di Kaltim, PD 151 di Papua, kelompok sehati di Banten dan Sumsel, dan degen hijrahnya 26 gereja lokal di Lampung. Apakah itu menunjukkan kemajuan? Tentu tidak. Melihat keberadaan organisasi yang seolah tidak tertata baik maka hal ini berimbas pada pelayanan hingga ke jemaat. Penataan organisasi yang terlihat berjalan sendiri-sendiri dan kurang koordinasi merupakan rangkaian situasi yang terjadi di era kepengurusan sekarang ini. Pendeta JW selaku Ketua Umum Majelis Pusat GPD dan jajarannya tentu harus dituntut lebih berperan dan berkonsentrasi dalam menata organisasi agar semakin baik. Tak ada salahnya mencontoh ke sinode yang lain termasuk dalam hal penataan organisasi agar lebih baik lagi ke depan. Dari tingkat pergaulan antar gereja di Indonesia pun terlihat GPD seolah tersisihkan atau istilah kurang gaul. Kurang mendapat perhatian padahal sekelas GPD memiliki jemaat yang lengkap dari kota dan desa dan tersebar di semua provinsi di Indonesia. Kekuatan ini kurang dan tidak dimaksimalkan sementara yang duduk hanya merasa bisa dan mampu. Hal yang terjadi ini tentu sangat disayangkan dan saat media ini menghubungi Ketua Umum MP GPD Pendeta JW dan sudah berbulan-bulan yang diawali dengan pesan melalui WA untuk bisa konfirmasi sampai saat ini tidak ditanggapi dan terkesan cuek. Data statistik jumlah gereja dan jumlah jiwa menunjukkan kemerosotan yang lebih memprihatinkan. Laporan dalam buku Musyawarah Besar Maret tahun 2022, jumlah sidang 15.413, dan jumlah 1.186.286. Laporan dalam buku Mukernas Oktober tahun 2023, jumlah sidang turun jadi 10.388, dan jumlah jemaat 916.363 jiwa dan data ini juga sebelum terjadi eksodus besar-besaran, ujar seorang hamba Tuhan seorang pimpinan gereja. Sangat disayangkan memang, dari berbagai tanggapan di media sosial dan grup-grup banyak tanggapan yang bahkan sangat keras ditujukan kepada pimpinan Majelis Pusat di mana saat kepemimpinan saat ini terjadi banyak kasus dan penyalahgunaan kekuasaan dalam mengelola organisasi GPD yang tidak enak untuk diberitakan. Sikap tertutup dan diam dari pimpinan Majelis Pusat GPD dan pengurus juga bisa jadi adalah salah satu faktor tak mau tahu dan merasa benar. Jika sudah menuju ke arah yang tidak baik dan semakin merosot maka selaku warga GPD tentunya kami akan bersuara. Ini salah satu bentuk karena kami cinta GPD, ujar salah satu jemaat GPD. Bagaimana benarnya? Pendeta-pendeta yang memperkaya diri sendiri, mengambil semua persepuluhan, dikelola untuk kepentingan dirinya sendiri, itu adalah pendeta perampok. Bagaimana pendapat dari saudara-saudara? Silakan sampaikan di bagian komentar. Cukup